Oke, Ibu. Baik, Sudah 13.05. baik, baik, siap, siap. Assalamualaikum Pak Syukron. Waalaikumsalam. Ada Eh, apa nih, Bu Tri? iya Bapak ada waktunya sebentar. Saya ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Boleh, boleh. Mangga, mangga, mangga. Apa Baik, tuh baik. masalahnya? Terima kasih nih Pak Syukron atas kesempatannya yang sudah diberikan ke saya. Jadi ini Pak Syukron, saya ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi tadi Bapak barusan. Jadi tentang kenakalan kelas di kelas Bapak. Oke, oke, oke. Apa tuh bentuk kenakalan? Jadi ini Bapak, jadi kebetulan saya kan sedang ada di kelas Bapak. Jadi saya memberikan tugas kepada siswa di kelas 8, tapi ada 2 orang Bapak yang namanya itu Bayu dan Anto Bapak di kelas 8 ini yang tidak mengerjakan tugas Bapak, Pak. Oke, oke. Nah, dari permasalahan itu, Ibu sudah eh, bertanya kepada anaknya, Bu, alasannya apa gitu sehingga timbul masalah? Sebelumnya saya tadi sudah bertanya Bapak, kenapa kok kalian nggak mengerjakan tugas hari ini yang sudah diberikan PR ya Bapak ya, ini kebetulan Pak ya. Jadi mereka menceritakan dari pihak Bayunya Bapak, dari Bayu ini dari pihak yang memang dari keluarga yang berada Bapak. Jadi kebetulan cuman kalau menurut saya dari cerita yang saya dengar sih sepertinya dia kurang perhatian Bapak karena ayah ibunya kan sibuk bekerja. Jadi tidak ada yang memonitor perkembangan pendidikannya Bapak. Kemudian kalau untuk Anto, ini bertolak belakang dengan Bayu Bapak. Anto ini kebetulan memang dari keluarga yang memang kekurangan Bapak. Jadi yang bekerja itu ibunya Bapak sebagai tukang nyuci gosok, sedangkan ayahnya sedang sakit ya Pak ya. Jadi akhirnya Anto begitu pulang sekolah membantu ibunya bekerja Bapak, jaga toko Bapak. Oke, jadi Ibu sudah coba komunikasi dengan kedua anak tersebut ya Bu ya. Betul Terus Bapak. rencana rencana Ibu ke depan terhadap kedua siswa ini apa Bu? Jadi sebenarnya sih Bapak, sebelumnya saya sudah membuat kesepakatan kelas Bapak ya. Siapa yang nggak mengerjakan tugas, saya akan berikan hukuman Bapak. Jadi karena terus terang aja ini karena ini baru pertama kali ya. Jadi ya sebagai shock terapi juga untuk yang lainnya agar tidak mengulangi hal yang dilakukan oleh Bayu dan Anto. Jadi saya memberikan hukuman mereka budaya malu itu di depan Bapak. Jadi biar mereka ada punya malu Bapak, jadi karena tidak mengerjakan tugas, jadi diharapkan sih nanti karena dengan budaya malu ini jadi mereka lebih termotivasi untuk belajarnya Bapak. Oke. Terus dengan tingkat tindakan yang Ibu sudah lakukan ini itu skala kira-kira yang akan dicapai rentang 1 sampai 5 ini tentang keberhasilan Ibu di angka berapa Ibu? Ya, saya melihat dari yang tadi saya sudah lakukan Bapak tadi antara Bayu dan Anto, saya merasa saya ada di posisi skala 4 Bapak. Jadi saya berharap mereka tidak mengulangi kembali tentang mengerjakan tugas Bapak. Jadi mudah-mudahan mereka tepat waktu mengerjakan tugas Bapak. Siap. Terus apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan Ibu tadi yang sudah disampaikan? Oke, kekuatan yang saya miliki ada pertama Pak. Pertama kepercayaan. Saya percaya mereka anak-anak baik dan doa ya Pak ya. Jadi saya percaya mereka bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Makanya mudah-mudahan dengan apa doa dan kepercayaan saya kepada mereka ya, setelah tadi saya sudah mungkin komitmen dengan mereka berdua, mudah-mudahan mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama Bapak. Siap, siap. Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah
Maaf tadi Bapak, tadi saya kurang jelas, tadi terkendala suara Bapak. Tadi apa Bapak, punten bisa diulang? Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah berulang, Bu? Pasti ada Bapak beberapa peluang yang saya bisa ambil, yaitu kalau seandainya mereka mengulang lagi kesalahan yang sama, jadi nanti saya juga pasti akan berikan hukuman yang tingkat levelnya lebih di atas ya Pak ya. Yaitu mungkin akan Siap. sedikit saya kasih peringatan Pak ya sebelum saya panggil orang tua Bapak. Jadi biar Oke. supaya mereka memberikan efek jerah Bapak dengan kepada mereka Bapak. Oke. Apa saja hambatan yang mungkin menghalangi untuk mencapai tujuan yang Ibu sudah rencanakan sebelumnya? Ya, sebenarnya pasti banyak sekali Bapak hambatan, terutama ya ini kan yang kita tunjukkan siswa Pak ya. Jadi bagaimana personal dirinya mereka ya, pasti mereka punya dari latar belakang yang berbeda, terutama yang kayak kasusnya dan Anto dan Bayu Pak ya, memang dari latar belakang yang memang dari keluarga yang memang sudah saya sebutkan tadi, yang salah satunya yang memang tidak peduli, yang satunya memang sibuk bekerja. Jadi ya ini yang memang jadi salah satu hambatan saya ya Pak ya, untuk mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan Bapak. Terus dari beberapa hambatan, halangan yang akan muncul atau menghalangi tujuan yang Ibu rencanakan, apa ada opsi terbaik, Bu? Ya, mungkin yang saya bilang mungkin kalau surat peringatan kadang-kadang mungkin belum efek jerah Pak ya. Jadi mungkin ya itulah saya harus panggil orang tua Bapak ya. Jadi mudah-mudahan biasanya kalau kita panggil orang tua pasti anak akan takut, apalagi tahu kalau permasalahan ada di sekolah ya. Jadi mudah-mudahan sih dengan saya panggil orang tua, jadi mereka jadi bisa lebih semangat untuk mengerjakan tugas Bapak. Oke. Jadi jika sebuah solusi yang barusan Ibu utarakan tadi tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah itu, apakah Ibu dapat menyelesaikan hambatan itu dengan cara yang lain, Bu? Oh, mungkin saya akan melibatkan guru BK ya Pak ya. Jadi biasanya kalau udah berhubungan dengan BK kan anak pasti akan berpikir 2 kali Bapak ya. Ujuk-ujukan dengan tentang kenaikan kelas mereka ya. Jadi saya akan minta bantuan guru BK sebagai menjembatani masalah solusi yang sedang saya hadapi itu Bapak, tentang tugas menyelesaikan tugas Bapak. Oke. Jadi Ibu akan melibatkan BK ya di Iya dalam Pak, penyelesaian masalahnya. betul sekali Bapak. Oke. Tapi kalau melibatkan BK juga tidak berhasil, Ibu punya opsi cadangan lain nggak, Bu? Ya, mungkin Bapak kalau kita berbicara DOBK kan berarti kan kesiswaan ya, Pak, ya. Siap. Jadi biasanya kita dikasih teguran ya bentuk biasanya kalau udah kesiswaan udah level paling atas ya, Pak, ya. Jadi Siap. apalagi udah pihak sampai ke Bapak ya. Jadi ya mungkin Siap. kemungkinan sih mereka akan sedikit takut Bapak ya. Kalau menurut saya sudah paling ampuhnya udah memang tingkat sampai ke Bapak apalagi tuh ya. Jadi saya yakin sih anak tersebut bisa berubah, Bapak. Oke. Nah, Ibu sudah yakin untuk menyelesaikan hambatan, masalah yang muncul terhadap Bayu dan Anto ini. Apakah Ibu punya rencana yang lain yang menjadi skala prioritasnya, Bu? Ya, jadi terus terang Bapak, selain yang saya mereka dalam menyelesaikan tugas Bapak ya, saya juga ada skala prioritas ya. Jadi untuk anak-anak yang memang saya kasih motivasi Bapak. Jadi mereka ada semacam kayak penghargaan Bapak bagi yang memang mengumpulkan tepat waktu, ada nilai reward sendiri Bapak. Lalu ada yang ada telat, ada yang saya kasih punishment ya, seperti itu Bapak ya. Jadi mereka lebih berlomba-lomba untuk mendapatkan reward itu Bapak. Oke. Jadi skala prioritasnya sangat jelas ya. Iya Pak. Yang Siap. sudah
Itu udah disampaikan ke siswa di kelas ya? Sudah Bapak, dari awal Sudah. tentang kita sudah membuat kesepakatan kelas Bapak. Jadi mereka sudah mengetahuinya. Nah, Ibu punya strategi nggak Bu untuk mencapai tujuan yang skala prioritas itu tadi, yang sudah Ibu rencanakan dengan matang di kelas? Nah, Punya strategi apa Bu? ada Bapak, makanya itu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kan, saya buat dulu Bapak kesepakatan kelas agar bisa diketahui bersama Pak ya. Jadi tidak anak ujuk-ujuk langsung terjadi punishment ya Bapak ya. Jadi kita kesepakatan kelas yang memang saya buat Bapak dengan anak-anak, lalu disepakati tahu seperti apa konsekuensinya. Lalu jadi dengan ada beberapa yang kita buat kesepakatan, jadi saya berharap anak-anak tahu apa yang baik dilakukan dan tidak dilakukan Bapak. Oke, oke. Nah, dalam mencapai sebuah rencana atau tujuan yang sudah Ibu utarakan, adakah jangka waktu yang sudah Ibu buat? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Itu seperti apa, Bu? Ini karena Pencapaian akan Bapak yang akan Ibu capai? baik, ini saya buat untuk biar supaya lebih ini jangka pendek Pak ya, karena kan terus terang aja saya ingin memonitor terus ini tentang 2 anak ini Pak ya. Jadi Siap, saya siap. setiap pembelajaran saya akan monitor mereka setiap pertemuan, apakah ada perubahan sikap mereka. Jadi kalau kalau saya berharap sih dengan kita pantau terus dari awal Pak, insya Allah ke depannya lebih baik lagi Bapak. Jadi saya Oke, mengambil jangka siap. pendek Pak. Oke, siap, siap. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang sudah Ibu buat? Sepertinya sudah ada Bapak, karena saya sudah mengikuti sesuai dengan prosedur dan yang sudah ada Pak ya. Jadi saya yakin ini bisa terlaksana dengan baik sehingga anak-anak yang potensial tidak mengerjakan tugas bisa jadi berubah menjadi semangat mengerjakan Bapak. Oke, oke, bagus. Lalu apa upaya yang akan Ibu lakukan untuk mencegah, mengantisipasi terjadi gangguan atau muncul masalah baru, Ibu, Nah terhadap ini, kedua anak tersebut? baik. Nah ini kadang-kadang kan muncul gangguan itu pasti kan kebanyakan dari diri personal ya Pak ya, dari personal siswanya Pak ya. Jadi bagaimana kita membangun semangat belajarnya anak-anak Pak ya. Jadi makanya kebetulan kan alhamdulillah saya sudah mempelajari teknik stop Bapak ya. Jadi biar supaya mereka tidak mengeluarkan segala permasalahan yang ada. Jadi mereka relaksasi dulu, kita mining full, kita mendengarkan secara tenang, secara penuh. Jadi mudah-mudahan sih saya berharapnya mereka lebih termotivasi belajarnya Bapak. Oke, bagus, bagus. Lalu apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Yang baik, yang diperhatikan pertama kondisi kelas Pak ya. Jadi bagaimana kondisi kelas kita harus mengondisikan dulu sebelum kita masuk pembelajaran. Jadi biar supaya anak bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Kalau sudah nyaman, sudah tenang, insya Allah sih baru kita bisa memberikan pelajaran yang baik, Bapak. Oke, oke. Lalu apa komitmen yang Ibu buat untuk melakukan rencana aksi? Ya, saya sudah membuat komitmen Bapak ya. Jadi beberapa komitmen yang memang prinsip saya Bapak ya, agar supaya demi untuk mencerdaskan anak bangsa terutama yang penyelesaian tugas nih Pak ya. Jadi mereka semuanya giat mengerjakan tugas, apalagi terutama tepat waktu nih Bapak. Yang saya soroti Bapak. Oke. Siapa yang membuat Anda bertahan di dalam menjaga komitmen ini? Yang membuat saya bertahan itu anak-anak Bapak, peserta didik saya. Karena saya yakin mereka bisa berubah dengan didikan yang baik, di mana kita nuai kita kebaikan, insya Allah hasilnya akan baik Bapak. Oke, oke. Jadi karena anak, walaupun itu anak di sekolah, merupakan anak bersama ya.
Betul, walaupun Bapak. bukan anak kandung. Jadi Betul, kita harus Bapak. sama-sama meningkatkan kualitas belajar mereka ya. Betul, Bagus, Bapak. Bu. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nih setelah pertemuan ini, Bu? Baik, setelah pertemuan ini mungkin saya akan pantau nih Bapak nih, terutama saya fokus dengan 2 siswa ini ya, Bayu dan Anto ini. Jadi ini PR saya, mudah-mudahan sih saya berharap dengan pengawasan dan perhatian saya yang saya berikan, mudah-mudahan ada perubahan sikap dari Bayu dan Anto ini, Bapak. Oke, oke. Lalu apakah Anda berani tanggung jawab dari komitmen yang Ibu buat? Siap Bapak, saya harus siap berani bertanggung jawab Bapak, karena apa yang sudah saya tanggung jawabkan, insya Allah saya siap bertanggung jawab, karena sudah menjadi komitmen saya untuk bertanggung jawab Bapak. Oke, oke. Oke, terima kasih kepada Bu Tri yang sudah menyampaikan permasalahannya di kelas dan sudah membuat komitmen, sudah membuat rencana aksi sehingga dapat membawa perbaikan Bayu dan Anto di sekolah kita. Terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin masih ada lagi, Bu Tri, karena saya harus ada rapat di Iya, luar. Bang. Baik, sebelumnya saya terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga bisa saya mengeluarkan unek-unek saya. Jadi saya sudah mulai terkonsep Bapak. Jadi mudah-mudahan sih nanti permasalahan yang kita hadapi bisa teratasi dengan baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Atas waktunya Bapak, mohon maaf sudah menyita waktu Bapak. Oke, oke, terima kasih. Ini patut kita lestarikan hal-hal seperti ini supaya penyelesaian dari masalah-masalah yang kecil sebelum menjadi yang besar. Terima kasih Bu Tri atas penyampaiannya. Karena saya ada kegiatan di luar, saya mohon izin ya. Saya Baik pamit. Bapak. Ya. Baik Bapak. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Sukron? Berarti 17 menit, Bu. Wah, ada jauh. Ya, 17 menit. Ngalir ya? Ya. Gak apa-apa. Alhamdulillah, pokoknya yang penting terlampaui ya. Sudah di luar ekspektasi kita ya. Ini kata Pak Irfan 15 menit lagi. Ya alhamdulillah kita sambil relax saja. Ya. Alhamdulillah.